Hai, aku Sofia dan saat ini aku sedang ada di Bali dan dalam perjalanan mau ketemu sama seorang penulis cerita anak yang tinggal di Renon Sanur. Ikuti perjalanan dan obrolanku sama dia ya. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Jadi si buku ini dibawa ke London Book Fair. Waktu itu Indonesia jadi market focus di sana. Oh, di tahun berapa nih? 2017. Wah, Terus keren udah guys. gitu. Berarti berbahasa Indonesia dong ya? Ini bahasa Indonesia terus di pick up terus jadi diterbitin bahasa Inggris sama Emma Press itu penerbit di Birmingham. Terus tahun 2019 kami dapat grant dari British Council dan Komite Buku Nasional buat kayak tour bukunya gitu di sana. Wah. Jadi yang si When It Rains ini pernah kami bawa ke 6 kota di Inggris. Itu kemana, ke sekolah atau apa tuh? Sekolah, toko buku, perpustakaan. Ada yang sekolah, ada yang toko buku, ada perpustakaan. Ya, ada di kayak botanical garden juga, jadi bikin sesi menulis dan ada sesi storytelling lalu bikin cerita baru. Hai, namaku Rasi Narika. Aku dari Seumpama. Aku penggagas, jadi salah satu pendiri dan dari Seumpama Books. Karena memang ide awalnya adalah bikin buku cerita untuk anak, spesifiknya picture books waktu kami mulai itu. Terus nyari-nyari ide nama, kayaknya ide nama pertama kami sudah diambil orang. Terus Seumpama itu karena ada salah satu puisi yang aku suka gitu, dan karena buku-buku cerita yang kami buat itu kebanyakan tentang fiksi dan imajinasi. Jadi Seumpama itu kan kayak what if, as if gitu. Jadi kayak memulai perjalanan imajinasi. Seumpama gini gimana ya? Seumpama gini gimana ya? Gitu. Nah, ini aku lihat kan bukunya kebanyakan anak-anaknya Rasi ya. Emang fokusnya ke buku anak-anak aja nih? Iya, untuk saat ini kami fokusnya di buku anak. Jadi kami awalnya tuh penerbit gitu. Aku sama partnerku, tadinya berdua, sekarang kami bertiga sama partner bisnisku. Kami sahabatan lama dan sebenarnya ide bikin buku cerita anaknya tuh dari dia gitu. Dan waktu itu karena kami ngeliat ada kekosongan lah di buku cerita anak dan buku cerita anak yang menyenangkan gitu. Karena kayaknya kalau di Indonesia kita tuh membaca tuh sangat serius dan berat gitu ya. Sementara kayak untuk bisa menikmati membaca itu kan harus dibuat kegiatan membacanya menyenangkan ya. Jadi waktu itu temanku baru punya anak, dia mencari buku cerita anak yang gampang untuk diceritakan ke anaknya tapi susah. Jadi akhirnya kita mulai nge-develop deh bentuknya kayak buku cerita anak yang kami ingin lihat tuh seperti apa gitu. Jadi pas perjalanan tadinya kami cuma mulai mungkin buku cerita anak tuh salah satu genre-nya aja ya, tapi ternyata ruang mainnya jadi masih banyak banget yang belum dieksplor. Jadi untuk sementara ini ya cuman buku cerita anak. Kamu juga nulis kan ya berarti Rasi ya? Itu nama kamu banyak tuh di belakang. Jadi aku nulis dan ilustrasi. Aku awalnya nulis memang dulu tuh mulainya dari cerita pendek. Terus waktu mulai Seumpama ini kami punya keterbatasan modal, jadi nggak punya uang untuk bayar ilustrator. Dan aku dulu waktu kecil banget suka gambar. Tapi waktu pertama kali mulai Seumpama karena keterbatasan resource, aku harus mengilustrasikan tulisan-tulisanku gitu. Jadi ya aku nulis dan ilustrasi. Kebanyakan buku yang aku tulis, biasanya aku yang ilustrasi sendiri, tapi aku juga ilustrasi buat beberapa penulis lain. Kalau namaku cuma satu, biasanya itu aku ilustrasi sama tulis. Oh, ini ilustrasi dan menulis by Rasi. Oh, lucu. Yang itu itu. Biasanya sebenarnya pokoknya inti yang paling penting itu adalah buku atau ceritanya itu mesti bisa dinikmatin aja dulu gitu. Kalau misalnya tentang nilai atau pesan moral, menurutku setiap cerita pasti ada, tapi kalau di kayak tim Seumpama dan studio kami yang ngembangin itu nggak
nggak langsung ngomong oh harus begini harus begitu gitu, karena itu tuh percakapan yang setiap keluarga mungkin beda-beda gitu nilai-nilainya. Terbang nih buku yang pertama waktu itu, jadi bikinnya adalah karena kita ingin cerita yang menyenangkan aja gitu. Terus dan kami tuh inginnya cerita-cerita yang kami tulis gitu, walaupun yang nulis orang dewasa itu yang nulis orang dewasa tapi nge-capture perspektif anak-anak gitu. Suaranya tuh mestinya suara anak-anak, bukan suara orang dewasa yang bilang ke anak-anak tentang kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Jadi kalau misalnya si Terbang ini, dia itu ceritanya tentang gimana waktu kecil kita tuh misalnya ingin ngelakuin sesuatu atau ingin jadi sesuatu, kita nggak pernah mikir oh itu mustahil gitu. Jadi ya pasti bisa, gimana caranya pasti bisa gitu. Ini cerita tentang kayak imajinasi dan bermimpi dan gimana caranya kayak kamu atau si karakter di cerita ini bekerja untuk mencapai si apa yang dia inginkan gitu. Jadi itu tuh lebih ke kayak aku ngeliat ke diriku sendiri sih, karena sebagai orang dewasa kadang-kadang kita membatasi diri kita untuk apa yang kita bisa dan tidak bisa lakukan, sementara waktu kecil tuh sepertinya semuanya bisa-bisa saja dilakukan. Tahun depan 10 tahun sebenarnya, jadi aku mulai 2015. Selamat. Tapi ya cuma karena kami kecil dan jadi aku juga ngeran dan manage toko dan studionya, jadi nggak selalu terus-terusan menulis, tapi ya sudah 10 tahun sih tahun depan. Awalnya sebenarnya kami emang udah ingin menyasar kayak punya toko gitu, jadi awalnya penerbit, tapi kami selalu mikirnya kita tuh kayak kami sebagai penerbit tuh nggak mungkin bisa menangkap semua cerita anak gitu. Sementara karena idenya adalah memperkenalkan reading for pleasures gitu, jadi membaca untuk kesenangan. Buat aku sama teman-teman tuh membaca tuh mestinya nggak dibuat jadi terlalu beban gitu. Dan untuk kadang-kadang kita tuh kayak oh kamu ke anak-anak kecil gitu, oh kamu mesti baca biar pinter gitu, oh kamu mesti baca biar tahu ini tahu itu. Dan itu tuh menurut kami tuh itu by produknya, itu produk nantinya, tapi mereka harus menikmati proses membacanya dulu. Nanti ilmu-ilmunya tuh pasti akan datang karena mereka udah nikmatin bacanya, mereka akan explore bacaannya lebih banyak gitu. Nah supaya anak-anaknya suka membaca, kadang-kadang mereka nggak akan suka baca cerita yang tentang anjing misalnya, tapi mereka akan suka baca cerita tentang traktor gitu. Nah itu kan berarti variasi bacaannya mesti banyak ya. Nah kami sadar banget karena kami kecil, kami nggak mungkin bisa produksi sebanyak itu. Jadi waktu itu memang idenya adalah memulai dulu sendiri, nanti di perjalanannya mencari kayak teman-teman penerbit yang semoga bermunculan untuk jadi dan punya punya values dan punya gaya yang sama gitu. Jadi waktu kami mulai tuh tahun-tahun pertama lumayan sendiri sih gitu karena belum terlalu banyak, tapi sekitar 2020-an 2019 ke 2020 tuh lumayan bermunculan tuh teman-teman penerbit yang bikin bukunya kami suka sekali gitu. Jadi sekarang kami menerbitkan tapi juga kurasi buku-buku cerita anak penerbit lokal yang penulis dan ilustratornya lokal. Jadi kebanyakan buku di Seumpama tuh bahasa Indonesia dan dari penulis atau ilustrator lokal. Ada beberapa yang terjemahan tapi persentasenya nggak banyak gitu. Dan kebanyakan memang picture books karena itu kayak dasar kami tuh picture books gitu. Itu biasanya awal mulai membaca dari situ. Penjualannya kami memang nggak pernah terlalu jor-joran banget gitu karena buku anak tuh mahal ya. Sebagai penerbit kami mengakui. Jadi dan kami sebenarnya lebih fokus ke buku yang ceritanya bagus, karena kalau buku anak yang ceritanya bagus di usia berapapun itu akan relevan gitu. Jadi buku-buku yang kami punya ini tuh beneran kami suka dan kami kurasi gitu. Dan inginnya adalah kayak teman-teman mungkin buat anak umur 3-5 tahun ini ceritanya menyenangkan karena warna-warni gitu. Tapi mungkin saat mereka baca lagi saat udah dewasa, mereka bisa ngeliat kayak yang itu tadi tentang misalnya bermimpi gitu. Dulu kita nggak pernah membatasi mimpi kita, tapi
begitu dewasa kok kita membatasi ya gitu. Jadi gitu. Jadi penjualannya sih kami senang ya, maksudnya tidak wah viral, terlalu viral atau gimana, tapi orang-orang yang kami temuin dan yang teman-teman pembaca yang beli dari kami tuh selalu punya insight dan kesan yang menyenangkan buat kami gitu, bahwa bukunya itu nggak cuma jadi obrolan dan dibacakan di kamar, tapi itu diulang-ulang terus sama anaknya ke teman-temannya gitu. Ada satu kali salah satu pembaca kami bilang bahwa kayak mereka harus selotip bukunya karena sudah terlalu sering dibaca. Itu tuh kayak kayak komplimen yang lumayan bikin seneng gitu, walaupun mungkin itu artinya bukunya mestinya mereka beli buku lagi ya. Tapi karena saking sayangnya sama buku itu tuh bukunya selalu dibawa kemana-mana dan dipelukin. Jadi secara penjualan sudah bisa sustain gitu, dan sebenarnya kayak kami sih masih ngelihat potensinya masih banyak banget gitu untuk buku anak, karena buku anak tuh salah satu penjualan yang tertinggi di perbukuan literatur gitu di Indonesia gitu. Tapi seringkali sastra anak atau literatur anak tuh tidak dianggap sebagai sastra karena ya secara penulisan mungkin kalimatnya pendek-pendek, banyakkan gambarnya. Jadi di banyak diskursus tentang literatur tuh sastra anak di Indonesia masih nggak terlalu dianggap bagian dari sastra gitu. Gitu. Tapi secara kesempatan atau kayak kedepannya potensinya sih menurutku masih banyak banget yang ingin dieksplor gitu. Jadi sekarang tuh sudah ada penjenjangan membaca dari Kementerian Pendidikan yang kemarin. Jadi ada jenjang membaca. Belum semuanya masih label ini. Jadi A itu pembaca awal, A itu pembaca awal, B itu pembaca lanjut, B3 ini ya? Ya, jadi ini ada B2, B3. Oh, oke. Misalnya B2 secara teks Lebih advance B3 ya? lebih banyak, B3 dan konsep-konsepnya biasanya lebih sulit gitu. Kalau Makanya tulisannya gede-gede nih yang B2-nya. Kalau yang A tuh sedikit banget. Jadi kalau A tuh kayak cuma satu kalimat aja. Oh iya ya. Gitu. Terus kayak dan lebih eksplisit kan. Jadi dia Davi baru tahu bulu mata sapi putih, terus ada sapi. Terus ada ini gitu. Ini A ya berarti. Iya. Pemula sekali. Jadi gampang lah navigasinya gitu. Kalau di B dia mulai ada konsep-konsep yang lebih advance. Mungkin kayak tentang kalau peliharaan istimewa kan dia kayak ngomongin nggak semua binatang itu bisa dipelihara. Iya. Jadi secara umur mungkin aku selalu agak susah untuk bilang umur karena setiap anak itu mulai membacanya di usia yang berbeda. Jadi kalau misalnya secara umum aja mungkin dari 3 sampai 8, 9 tahun, tapi yang 3-5 tahun tentunya dibacain sama orang tuanya, terus umur 6 sampai 8 mereka udah mulai membaca sendiri. Jadi buku-bukunya kalau ada yang nanya mungkin kayak mau kasih buat yang umur 2 tahun atau 3 tahun. Menurutku sih bisa aja ya buku-buku di sini dikasih dan dibacakan untuk anak umur 2 atau 3 tahun. Tapi mungkin lebih ke kayak gambar-gambarnya yang lebih menarik untuk umur 2-3 tahun itu seperti apa gitu. Nanti begitu mereka mulai menginjak umur 5-6, mungkin obrolan dengan buku yang sama, obrolannya bisa kemana-mana lagi, kayak misalnya di dalam ke konten, gak cuma ke visual gitu. Terus tapi kami juga mulai nge-explore buku-buku middle grade. Jadi kalau di Indonesia itu tuh agak-agak kosong tuh, jadi mereka yang udah bisa membaca tapi belum terlalu bisa baca tebel, tapi mau baca mulai yang lebih banyak teksnya. Jadi itu mungkin untuk anak umur kayak 10-12 tahun. Itu kami lagi mengembangkan atau kayak mulai kurasi buku judul-judul untuk anak umur 10-12 tahun gitu. Konsepnya adalah rumah, karena kan kita toko dan studio dan awalnya kita tuh online semua base gitu kan.
dan aku ada, karena aku nulis dan ilustrasi juga, jadi aku juga ngembangin karyaku sendiri gitu. Jadi konsepnya adalah aku membuka tokonya saat aku sudah selesai membagi waktu dengan menulis dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi jadwal resminya adalah Jumat sampai Minggu di weekend jam 1 sampai jam 5. Tapi kalau misalnya di hari-hari kerja, kalau aku lagi kosong dan ada yang mau datang, bisa langsung kontak aja, terus kami bukakan pintu. Tapi ada yang datang ya Rasti, ada yang tahu bahwa ini ada toko offline-nya gitu? Ada. Jadi kayak kalau misalnya di sini tuh kalau di sini banyak kan karena kami lamanya di Jakarta kan ya. Jadi consumer base kami tuh Jakarta dan Jawa gitu. Yang di Bali ini kan baru 1 tahun terakhir. Jadi kebanyakan yang datang ke sini tuh justru taunya karena mereka lagi berkunjung ke Bali, terus mereka dari Jakarta. Dan mereka selalu kayak, kenapa sih seumpama nggak punya toko di Jakarta? Terus kayak karena mahal. Tapi di sini karena aku mulai ada proyek lain yang mengharuskan aku ada di Bali, dan salah satunya adalah pas aku sampai di Bali adalah percakapan tentang buku anak tuh berbeda gitu di setiap kota kan. Jadi Jakarta dan Jawa sebenarnya lebih advance dibandingin gimana mungkin di sini, dan aku pengen lebih kenal gitu di daerah lain di luar Jakarta tuh sebenarnya ruang-ruangnya tuh bisa kita apain nih untuk cerita anak dan membaca buat anak gitu. Bahagia, optimis gitu. Apakah arahnya, menurutku aku kayak saat ini masih banyak banget yang ingin aku explore di area ini. Keren Rasi, ini keren banget yang dilakukan buat anak ya, karena pendidikan dini itu kan justru pendidikan sedang membangun fondasi kan. Justru disitulah pendidikan yang lagi penting-penting gak sih menurut aku gitu. Jadi kehadiran buku seperti ini dan Rasi lakukan itu aku bangga dan mengapresiasi karena itu pasti berkontribusi besar sekali bagi anak Indonesia. Thank you banget Rasi. Ya ampun, kita ketawa-ketawa guys. Rasti makasih banyak ya udah ngobrol. Aku seneng banget akhirnya hadir di toko buku mininya Rasti. Seumpama toko buku dan studio guys. Kalau ke Bali harus mampir di mana nih Rasti? Di Renon Sanur. Di Renon Sanur guys. Bintang dan gerhana. Apakah kebanyakan kata-katanya atau lucu sih ilustrasinya ya. Tapi simpel ya, nanti kita dandan. Ini juga salah satu favorit karena ini kan kayak emosi yang banyak gitu. Apa tuh sambal petaka? Ini Siapa yang kentut? Karena ya itu yang tadi aku bilang, di Indonesia tuh buku selalu di capture sebagai sumber ilmu yang nggak salah, tapi dia juga bisa menyenangkan aja gitu. Dan knowledge-nya tuh bisa didapat dari berbagai angle. Siapa yang kentut ini ceritanya kayak lucu banget, kayak isinya tentang mencari siapa yang kentut di sebuah pesta. Oke. Terus udah gitu, aku nggak mau spoiler, tapi intinya adalah di setiap halaman kayak, oh kamu yang kentut ya? Enggak, karena kentutku begini, bro, gitu kan. Ada semua jenis kentut di dalam buku Siapa Yang Kentut. Oke. Yang bikin Mas Hadi. Dia editor di Nura. Gitu. Jadi setiap halaman tuh tentang kayak, kamu yang kentut ya? Enggak, kentutku gini, bro, gitu. Kamu ya rubah? Enggak, kentutku tuh kayak begini, tuiwit, gitu. Ini kan sebenarnya hal simpel ya menurut aku, tapi sebenarnya ide ketika itu susah. Kalau sama Mas ini kayak, wah Mas ini luar biasa banget, kayak mantap gitu. Dan tapi ada bigger message-nya di antara semua itu gitu. Karena si karakternya tuh mencari gitu, siapa ini, padahal yang melakukannya ada di depan matanya sendiri gitu. Jadi itu tuh tentang kayak kadang-kadang kita melihatnya orang lain dulu gitu, atau Padahal yang dekat ya sebenarnya. Orang yang dekat gitu. Iya, lucu.